dengan seizin suami. Ya, itu diantara hikmahnya. Apa yang katakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya? Kepada para sahabatnya Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, ini adalah benda berharga yang dimiliki oleh putriku Zainab yang diberikan kepada kita untuk menebus dan menjadi tebusan atas suaminya. Bolehkah aku mengambilnya dan mengembalikan lagi kepada putriku? Apa kata sahabat yang lain? Walaupun yakin bunda, sahabat itu nggak akan pernah melarang sama sekali. Sama, suami juga nggak akan melarang selama itu untuk kebaikan. Apa kata para sahabat itu? Silahkan ya Rasulullah, karena engkau yang paling tahu apa yang terbaik menurutmu dan Allah meridhoinya. Dan dikembalikan akhirnya kepada Zainab. Kemudian habis itu apa? Nabi memerintahkan sahabat dan membisikkan kepada suaminya Zainab bahwa seorang wanita muslimah itu haram memiliki seorang suami yang berbeda keyakinannya. Maka ceraikan. Itu yang disampaikan kepada Zainab. Kemudian sesampainya di Mekah bunda. Singkat cerita bunda, itu istri yang soleha bukan? Istri yang soleha bukan? Iya bunda. Gambaran sederhana yang lain ya. Saya ngambil contohnya nggak yang susah-susah bunda, yang realistis. Suatu ketika Khadijah itu pernah ditanya sama istri para sahabat yang lain, wahai Khadijah, pasti betapa beruntung dan bahagianya engkau menjadi istri dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Khadijah bunda? Kata Khadijah, saya tidak memikirkan tentang kebahagiaan diri saya. Yang saya pikirkan adalah tentang bagaimana khidmat, pelayanan, dan ketaatan saya untuk membahagiakan suami saya. Sudah seperti itu kita? Masih mikirin diri sendiri, bunda. Makanya suaminya nggak soleh-soleh. Makanya suaminya nggak peka-peka. Iya kan? Akhirnya apa? Karena hubungan suami istrinya nggak harmonis, jangan harap anak-anaknya soleh dan soleha. Saya katakan itu benar. Karena ini rumusnya, dimulai dari diri kita sendiri, baru nanti Allah karuniakan pasangan yang soleh dan soleha. Setelah itu apa? Karena hubungan suami istrinya harmonis, suami istri soleh dan soleha, nanti anak cucu keturunannya juga akan soleh dan soleha. Berarti di sini posisinya kita menundukkan hawa nafsu atau syahwat kita. Apa amalannya? Baru kita turunkan dalilnya. Quran surat ke-19 ayat 59. Quran surat Maryam bunda. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Quran surat ke-19 ayat 59. Di bagian tengah ayatnya bunda yang saya ambil, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mulai melalaikan sholatnya, maka mereka akan memperturutkan syahwatnya. Saya ulangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengabaikan sholatnya, maka mereka akan memperturuti wattaba'u syahawat, akan memperturutkan syahwatnya. Wattaba'u, ittiba, mengikuti. Ittiba fi sallallahu alaihi wasallam, berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, bunda, amalannya ada di ayat ini. Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala kan di ayatnya, orang-orang yang melalaikan sholatnya, mereka akan memperturutkan hawa nafsunya. Maka dari ayat ini menjadi kunci utama bahwa sholat itu menjadi tali kekang, pengikat yang paling kuat terhadap nafsu atau syahwat atau keinginan di dalam jiwa kita bunda. Betulkah? Oke, saya turunkan 2 ayat lagi di bagian terakhir ini untuk menguatkan apa yang Allah sampaikan ini. Pertama, Quran surat ke-29 ayat yang 45. Yang kedua, Quran surat ke-4 ayat 43. Untuk menguatkannya bunda.
Kenapa orang-orang yang mengabaikan sholatnya akan menjadi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya? Betul Bunda. Dan kebanyakan dari kita sholatnya itu seperti yang digambarkan di dua ayat ini. Pertama saya bahas di Quran surat keempat ayat 43. Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, baik level imannya tinggi ataupun rendah ataupun menengah, jangan kamu kerjakan sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk dan kalian tidak paham dengan apa yang kalian baca di dalam sholat kalian. Kayak kita nggak sholatnya? Oke, gambaran orang mabuk itu ngelantur ya Bunda. Dia nggak ngerti dengan apa yang diomonginnya. Mirip nggak kayak sholat kita? Takbir, Allahu Akbar. Kemudian apa? Mulutnya qomat kamit. Ya. Makanya wajar kalau kita masih sering memperturutkan hawa nafsu kita Bunda. Karena gambaran sholat kita seperti orang mabuk. Kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Coba aja Bunda, kita lagi sholat di depan suami kita, ngapain? Ngebecandain kita. Batal nggak sholat kita habis itu? Cekikikan kita Bunda. Betul kan? Berarti sholat kita belum berkualitas. Makanya wajar kalau kita masih sering memperturutkan hawa nafsu dan syahwat kita. Masih gampang baper, gampang kecewa, gampang sakit hati, apa-apa pengennya balas dendam, apa-apa pengennya marah kita. Karena kualitas siapa diri kita itu tergantung sholatnya Bunda. Allah yang mengatakan, mereka-mereka yang mulai melalaikan sholatnya, bukan meninggalkannya, tapi menurunkan kualitasnya. Contoh di luar Bunda, betapa banyak orang-orang yang sholat tapi korupsi, betul nggak? Bisa dibilang dia setiap tahun bahkan umroh, betul kan? Kenapa? Karena bukan mengurangi kuantitas dari sholatnya, mereka mengurangi kualitas dari sholatnya Bunda. Sehingga apa? Akhirnya dia membuka rongga di dalam jiwanya, yang kemudian masuklah di situ setan. Kemudian setan mengubek-ubek perasaannya, hawa nafsunya, syahwatnya, keinginannya, harapannya dan lain sebagainya, sehingga itulah yang menjadi Tuhan di dalam dirinya, bukan lagi keimanannya kepada Allah. Betul nggak? Coba kita cek sekarang kita Bunda. Kita sholat Bunda, sholat ya semua kita, sholat kan? Kalau suami lagi nyebelin buat kita, marah nggak kita? Jujur Bunda. Dan kualitas sholat kita Bunda, bahwa sholat kita masih seperti orang-orang yang nggak paham dengan apa yang diucapkannya. Paham nggak kita? Dari takbir sampai salam. Ada yang bisa ngartiin doa iftitah, terserah mau Allahu Akbar kabiro atau Allahumma bait baini. Bisa nggak? Dia Bunda. Seriusan. Hah? Allahumma bait baini. Silakan Bunda. Sama artinya. Terusin. Kesalahan. Kain yang putih, ya. Kain bodas, nyunda pisan gitunya, itu insyaallah. Bersihkanlah. Amin. Janji saya Bunda. Janji saya Bunda. Ambil. Bunda. Kan tadi saya suruh yang bisa ngacung.
Saya suka random bunda. Kalau kita paham, enak bunda. Ketika ngucap Al-Fatihah, ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa suratul Fatihah itu ketika kita baca setiap ayatnya Allah menjawab langsung. Dan itulah kenapa di Quran surat ketiga ayat 37, 38 sampai 39 Nabi Zakaria mendapatkan kabar istrinya hamil dan anaknya langsung diberi nama oleh Allah yang namanya Yahya. Karena saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri dan belum selesai membaca suratul Fatihah. Yang berendah. Jadi kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah hamba-hambaku sedang memujiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lihatlah hambaku sedang berterima kasih dan bersyukur kepadaku. Ar-Rahmanirrahim. Dia sedang meninggikanku. Malik Yaumiddin. Dia sedang membesarkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai malaikat-malaikatku, ini adalah janjiku dengan hambaku. Apapun yang dia minta karena kesungguhan ibadah dan taatnya kepadaku, kan setelah ini. Apa minta kita setelah iyyaka na'budu? Bacalah ayat-ayat Quran itu dengan tartil, perlahan bunda, jangan buru-buru. Sekarang saya mau tanya, kapan kita bisa menikmati sholat dalam kondisi khusyuk? Lagi ada masalah, lagi dapat ujian, lagi suaminya menyebalkan, sakit hati, kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Betul apa benar? Nah sekarang kenapa masalahnya mual anggus-anggus dalam hidup kita? Biar Allah terus mengembalikan kita untuk dekat dengan Allah. Karena saat masalahnya diambil, masalahnya diangkat, kita lupa sama Allah. Betul? Benar. Kalau sabar lagi diuji, itu gampang. Yang susah itu sabar dan syukur saat lapang. Saat suami sehat, saat anak-anak sehat, hidup berkecukupan, betul kan? Itu yang susah, makanya bikin kita lalai bunda. Itu yang jadi PR besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Dan kapan kita bisa menikmati sholat kita, sholatnya berkualitas, sehingga kita bisa menahan syahwat kita. Coba, lagi taat sama Allah, lagi betul ibadahnya, lagi betul dan benar sholatnya bunda. Suami seperti apa, kita kemana? Ke sajadah bunda. Suami mau pulang atau enggak, doanya selalu sama. Apa? Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Iya. Kan dari berbagai macam mara bahaya. Itu kan sedang menekan hawa nafsu kita, betul kan? Berarti kan ayat yang Quran surat Maryam ayat 59. Ayatnya apa? Orang-orang yang mengabaikan sholat, dia memperturutkan hawa nafsu. Maka kaidahnya terbalik bisa. Orang-orang yang memperbaiki sholat, maka terjaga dan terpelihara, keinginannya tertata, harapannya terjaga, betul kan? Semuanya dikembalikan kepada Allah. Terus pertanyaannya, sholat yang seperti apa yang Allah inginkan? Baru yang terakhir, dalil Quran surat 29 ayat 45 bunda. Surat Al-Ankabut. Apa yang disampaikan oleh Allah? Kenapa amalannya sholat bunda? Karena Allah yang mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Khatam kok kita, hafal kita, tapi paham nggak esensinya? Enggak. Yang dimau sama Allah tuh salat yang seperti apa sehingga kita tidak bisa memperturutkan hawa nafsu dan syahwat kita? Itu yang harusnya jadi pertanyaan dalam diri kita bunda. Allah menjaminkan sholatmu dapat menjaga dirimu dari perbuatan kemaksiatan. Sholatmu dapat menjaga dirimu dari ucapan-ucapan yang kotor. Sholatmu dapat menjagamu dari salahnya menggantungkan harapan dan ekspektasi kepada suamimu. Itu yang Allah inginkan bunda. Sehingga kamu bisa hidup dalam kondisi bahagia sebagai seorang wanita bunda. Kalau sebagai seorang wanita kita muslimah berarti bunda, kesamping maksud dengan ayat ini fokus kita sebagai hanya kepada Allah dulu bunda. Berarti diri kita siapa? Muslim, muslimah, bukan istri. Belum.
Karena istri nanti baru dikasih suaminya yang soleh. Saat kita setelah ibadahnya benar, ibadah suaminya kasar, senyum. Suaminya cuek, sabar. Suaminya pelit, syukur. Tetap husnuzon yang dijaga. Karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Hubungannya hanya kepada Allah baiknya, Bunda. Sehingga apa? Ini yang saya katakan tadi, Bunda. Kalaulah kebahagiaan dan kesolehan seorang wanita itu tergantung pada suaminya, maka tidak akan pernah Asiyah itu menjadi ahli surga, Bunda. Maksudnya ini, fokusnya Asiyah pada siapa? Dirinya sendiri, Bunda. Ketika hubungan dia sama Allah baik, berkualitas, maka taatnya dia sama suaminya totalitas, Bunda. Walaupun suaminya hobi bunuh orang. Suami kita, saya mau tanya, Bunda, tolong jawab. Suami kita Fir'aun bukan? Pernah bunuh orang apa enggak? Enggak pernah bunuh orang sama sekali kan? Kecuali membunuh perasaan, Bunda. Benar kan? Perasaannya sering dibunuh kan? Dengan sifat kasarnya, kerasnya, cueknya, kakunya, pelitnya, dan lain sebagainya. Kenapa itu dilakukan sama Allah dalam kehidupan kita? Biar kita kembali ke fitrah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Lewat apa amalannya? Sholat, Bunda. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bunda. Karena saya adalah produk yang Allah izinkan kembali menjadi baik dengan doa istri saya, Bunda. Dan bahkan terus dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri walaupun belum baik sampai sekarang, Bunda. Atas doa dari istri saya, Bunda. Makanya saya mengaminkan betul kalimat nasihat dari seorang ulama besar di Indonesia yang makamnya di Ma'la. Siapa? Kiai Maimun Zubair. Ini disampaikan oleh beliau. Kalau punya suami yang memang fokus dan sibuknya di luar rumah, maka jadilah istri yang fokus dan sibuknya di dalam rumah. Ngapain? Tirakat. Ngawirit, Bunda. Bukan ngawiritnya buka Shopee. Ngawirit pakai alat zikir, ya. Betul ya sayangnya? Wirid dia pakai zikir. Bukan Shopee. Lucu. Di love. Cek kapan. Suaminya begitu ngelihat Shopee-nya, karena pengen ngasih kejutan, pas dilihat 99 plus. Nggak jadi ditutup. Bunda, kita bedah ayat ini di 5 menit terakhir, habis itu kita masuk sesi tanya jawab ya. Quran surat 29 ayat 45. Kita buka. Ada yang punya mushaf Quran di handphonenya? Kita buka bareng-bareng, Bunda. Ayatnya ayat 45. Kata Allah, ayatnya apa tadi? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada guru bahasa Arab di sini, Bunda? Mohon maaf. Ada kalimat inna, betul? Inna salata. Ini kalimat taukid. Mustahil diingkari oleh Allah. Kata Allah gini, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang kamu lakukan, salat yang kamu jaga, salat yang bukan hanya sebatas melepas kewajiban, ya, salat yang bukan hanya menggugurkan kewajiban di luar salat kalian kan muncul dalam diri kita. Gimana? Allah di ayat yang sama awal ayatnya Allah membuka dengan ayat utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Allah, bacalah. Ada ayat yang lain surat Al-Alaq awalnya disebut dengan kalimat iqra, artinya bacalah. Kenapa? Ada dua kata yang berbeda tapi maknanya sama. Kalau iqra tilawah, Bunda, yang membacanya adalah qari, hanya sebatas membaca, itu iqra. Tapi kalau utslu dibaca plus dipahami apa yang akan kita baca. Maka saya menerjemahkan ayatnya begini, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah ayat-ayat atau surat-surat yang biasa kamu baca di dalam sholatmu. Pahami maksud dari ayat-ayat dan surat-surat, sehingga
aqimis shalah, maka berdirilah untuk mengerjakan salat, di mana kamu memahami apa yang kamu baca dari takbir sampai salam. Maka salat yang kamu kerjakan dalam kondisi seperti ini, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang akan menjaga dirimu dari melakukan kemaksiatan apapun atau memperturutkan syahwat dan hawa nafsumu sebagai hambaku. Enak Bunda memahaminya kan? Sederhana sebetulnya Bunda. Kenapa masih sering baper, gampang sakit hati, kecewa, terluka? Karena kita salah meletakkan ekspektasi dan harapan kita. Kita meletakkannya bukan kepada Allah, tapi kepada suami kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, dan lain sebagainya. Yang jelas itu salah besar. Karena apa? Saat kita meletakkan harapan pada manusia, itu artinya kita sedang mempersilahkan hati kita disakiti dan terluka dengan sengaja. Ustaz ulangin, susah. Kalimat yang sekali keluar gitu susah diulangin ya Bunda. Kalau kita meletakkan harapan kita kepada manusia, maka artinya kita sedang mempersiapkan hati kita dilukai, disakiti oleh orang lain dengan sengaja. Makanya Bunda gampang sakit hati. Bunda belum sungguh-sungguh bahagia. Karena apa? Belum sungguh-sungguh meningkatkan kualitas amal solehnya. Kalau ditanya, bagaimana sih Ustadz cara menundukkan hawa nafsu kita? Jawaban pertama, perbaiki kualitas sholat kita. Ketemu sekarang jawabannya? Bagaimana sih cara lewat memperbaiki kualitas dari sholat kita, Bun. Sehingga apa? Yang terbayang di pikiran kita, oh, suami saya adalah amanah sekaligus ujian dari Allah buat saya. Amanah, di luar sana masih banyak wanita-wanita yang berharap punya pasangan. Mereka-mereka yang masih sendiri, ditinggal tanpa ada kepastian sama sekali, ditinggal tanpa ada jawaban apapun dari laki-lakinya, digantungkan dan lain sebagainya. Saya punya pasangan yang menjadi amanah dari Allah, apapun kekurangannya, maka itu adalah ujian dari Allah buat saya. Kenapa? Karena saya menikahi seorang laki-laki yang pasti punya kekurangan, pasti akan melakukan kesalahan. Suami saya bukanlah Muhammad dan saya pun bukan seorang Khadijah. Tapi Allah perintahkan saya untuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Sehingga apa? Allah yang nanti memperbaiki semua kehidupan saya. Menundukkan hawa nafsu itu mudah. Menundukkan syahwat, harapan kita. Nggak mau dalam konteks dan itu adalah pahala terbesar atau dosa terbesar yang akan Bunda kumpulin. Ada hadis yang bilang gini, Allah tidak akan meridhoi seorang wanita yang dia tidak mendatangi suaminya dan tidak meminta maaf kepada suaminya. Pertanyaan saya, konteks hadis itu apakah istrinya harus salah dulu baru minta maaf, baru Allah meridhoi atau tidak? Kalau faktanya ngambek ya ngambek kan, pengen disamperin kan, double jackpot dosanya itu Bunda. Ayo bener kan? Ngambek sendiri, salah sendiri, minta disamperin sama suami, betul kan? Saya tahu Bunda, bahasa yang tidak tersampaikan oleh Bunda kepada suami itu satu, Pak, aku tuh berharga nggak sih buat kamu? Betul kan? Tapi suaminya ngerti nggak? Nah itulah salahnya kita. Apa salahnya kita? Berharap suami paham dan mengerti isi pikiran dan perasaan kita. Betul kan? Itu salahnya kita Bunda. Saya mau tanya, itu suami apa dukun? Suruh jadi cenayang begitu Bunda. Kalau memang itu suami, datangi, sampaikan. Itu yang disebut dengan dialog antara suami istri Bunda. Sampaikan, Pak, kalau aku ngambek, dipeluk dari belakang. Bukan cuma dipeluk karena ada keinginan gitu. Ya kan? Terus apa kata suaminya? Ah lebay, papa.
Kok bilang lebay? Kan itu adalah harapan dari seorang istri agar suaminya semakin soleh, semakin bisa memuliakan istrinya. Jawab suami apa? Udah sih mah, jangan kayak anak kecil kayak itu. Bukan kayak anak kecil, Nabi yang ngajarin kita, Pak. Jadi pinternya ngomong kita tuh di tempatnya, Bunda. Disesuaikan dengan konteksnya. Suami akan marah nggak? Enggak. Bukan ngajarin suami, hadirkan kehangatan dalam rumah tangga kita. Contoh sederhana gini, Bunda. Ini contoh terakhir. Ini sudah ya. Putri saya pernah nanya sama saya, Bunda. Itu ada lagi di bawah. Hari ini bolos sekolah. Mau keluar komplek macetnya udzubillah. Daripada dia telat, kasihan juga, akhirnya izin. Dia pernah nanya sama saya, ayah, apakah beres-beres rumah, nyuci, ngepel, masak dan lain sebagainya itu tugasnya seorang istri, anak 9 tahun. Nanya begitu. Kaget saya. Saya ceritain sama bundanya juga kaget. Karena nggak pernah diajarin. Apa jawab saya, Bunda? Sayang, itu bukan tugas istri. Saya bilang begitu. Seneng ya? Seneng nggak? Seneng, Bunda. Tapi sayangnya nggak ada suami. Itu bukan tugas istri, sayang. Tapi itu tugas yang Allah amanahkan kepada laki-laki untuk membantu meringankan tugas istri. Atau kalau suaminya berkelebihan secara materi, itu bagian dari kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dengan cara membayar ART, asisten rumah tangga. Lah terus kenapa dikerjakan sama istri? Karena istri pengen nyenengin suami. Kalau suaminya senang, suaminya bahagia, maka Allah turunkan keridoan buat istrinya, sehingga istrinya layak mendapatkan surganya Allah. Itu dialog iman namanya, Bunda. Pernah ngobrol begitu sama suami? Pernah? PR-nya itu. Karena rumah tangga itu 70% adalah komunikasi, ngobrol, Bunda. Nah, biasakan ngobrol sama suami itu bukan tentang tuntutan. Pak, listrik habis, Pak, iuran bulanan belum, Pak, cicilan kartu kredit belum dibayar. Stres suami, Bunda. Akhirnya apa? Dia lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Pertanyaannya, itu istri yang kurota ayun bukan? Istri yang bikin suami stres ya, Bunda. Apalagi tuntutannya, bayaran anak, bulanan anak, cicilan ini, bayaran itu, dan lain sebagainya. Jangan, Bunda. Ngobrol tentang itu nanti ketika kondisi suami sudah baik-baik saja. Belajar seperti Khadijah, Bunda. Khadijah itu simbol dari kedewasaan kematangan seorang wanita. Maryam simbol dari kesucian. Kemudian apa? Fatimah itu simbol dari ketulusan, Bunda. Kepada siapa? Ali, Bunda. Coba, Abu Bakar datang melamar, ditolak sama Rasul. Umar datang melamar, ditolak sama Rasul. Ternyata apa? Allah tahu dan Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa apa? Fatimah dengan Ali sudah dinikahkan oleh Allah di langitnya Allah, dan kemudian Nabi punya kewajiban untuk menikahkan mereka di bumi. Dan ternyata diam-diam Fatimah punya perasaan kepada Ali, dan Ali juga punya perasaan kepada Fatimah, Bunda. Makanya awal-awal pernikahan itu, apa yang dikatakan sama Fatimah? Fatimah bilang sama Ali begini, Bunda. Suamiku tahu sebetulnya ada laki-laki lain hatiku. Laki-laki mana? Suami mana yang gak cemburu digituin, Bunda? Ya kan? Ali langsung. Terus apa? Laki-laki itu ada dirimu, hai suamiku. Pernah muji begitu suami kita? Sayang, papa sudah tidak ada, tapi ternyata hadirnya ayah orang tua kita, berarti ya papa orang tua ya. Ternyata apa? Ketiadaannya papa nggak pernah aku rasain. Kenapa? Karena adanya kamu sebagai pengganti dari papa. Gitu nggak? Benerin sholatnya kalau pengen begitu. Manggil papa sayang, itu biasanya kapan? Tanggal muda, Bun. Cinta sama suami jangan berdasarkan tanggal. Tanggalnya di akhir, yang keluarnya urat semua di sini ya. Jangan, Bunda.
Itu nafsu, itu syahwat namanya. Perbaiki salat kita. Bun, istri saya dari awal nikah sampai sekarang 12 tahun kurang lebih, itu jarang manggil saya ayah. Walaupun putri saya manggil saya ayah. Manggilnya apa? Sayang, soleh. Sayang, soleh. Dan itu yang saya lakukan juga terhadap dirinya. Saya jarang banget manggil istri saya bunda. Biasanya saya panggil apa? Sayang, soleha. Sampai akhirnya putri saya selalu bilang, ketika saya bilang soleha, dia komplain, soleha yang mana? Yang gede apa yang kecil? Lah di rumah ada 2 perempuan yang saya sayang, bunda. Istri saya sama putri saya. Bunda, pengen rumah tangganya harmonis seperti saya. Bukan berarti rumah tangga saya baik-baik saya. Maksudnya harmonis, sempurna, dan gak ada bunda rumah tangga yang sempurna. Saya nggak menggambarkan kesempurnaan, enggak. Tapi ikhtiar untuk satu sama lain saling memuliakan. Kenapa? Karena perintah dari Allah. Kalau kamu pengen dimuliakan suami kamu, maka jadilah istri yang salehah. Betul kan? Kepada para suami, apa yang saya sampaikan? Kalau istrimu pengen nurut, dan jangan pernah menuntut istrimu menjadi saleha. Kalau kamu sebagai seorang suami, bukan suami teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu rumusnya, bunda. Kalau ditanya amalannya apa? Perbaiki salat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah perbaiki salat apa? Perbaiki niatnya. 2 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Perbaiki niatnya. Pastikan taatnya bunda sama suami bukan karena pengen dipuji, bukan karena suami juga pengen memperlakukan kita dengan cara yang baik. Jangan bunda, pasti kecewa. Tapi taatnya kita kepada suami sebagai bentuk ibadahnya kita kepada Allah. Karena kita nggak akan pernah bisa membeli surganya Allah hanya dengan puasa. Nggak akan bunda. Puasanya setahun sekali kan. Itu puasa ya puasa, ngomongin orang masih jalan terus kan. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Nonton infotainment masih jalan terus kan. Ramadan loh itu. Makanya kadang suka bingung setan itu. Kenapa? Banyak manusia yang kayak setan bunda. Kan di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Jangan bikin setan jadi nggak punya pekerjaan. Karena diambil sama manusianya sendiri. Coba orang pacaran di kuburan, geleng-geleng setan itu bunda. Saya aja setan nggak sesetan-setan. Seberapa berkualitas salat kita? Buktinya apa? Seberapa hebat kita menundukkan syahwat dan hawa nafsu kita, itu menggambarkan kualitas dari salat kita. Seberapa hebat bunda meletakkan harapannya tidak lagi kepada manusia termasuk suami, maka itu menggambarkan kualitas salat bunda. Ketika bunda tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa. Kalau sedih wajar bunda, kita manusia. Sedih sama kecewa itu beda ruangnya, beda tempatnya. Kalau kecewa itu membekas, kalau sedih nggak akan lama. Karena benturan di awal itu wajar kalau kita sedih. Yang diminta sama Allah, kembalikan semuanya kepada Allah lewat salat. Makanya ayatnya wasta'inu bisabri wa salat. Adukan semua masalah kalian sama Allah. Apapun ujiannya, apapun masalahnya. Cuman kebanyakan dari kita percaya tapi kurang yakin. Betul kan? Sholat gitu kan, begitu ngelihat suaminya sudah berubah sedikit, kendor sholatnya. Begitu balik lagi nakalnya, begitu kembali lagi maksiatnya, menyalahkan Allah. Ya Allah, apa salah saya? Salah kamu, karena kamu kurang sabar. Betul kan bunda? Kita adalah ujian bagi suami kita, dan suami kita adalah ujian bagi kita. Tujuannya kenapa Allah menghadirkan itu? Sama-sama belajar, sama-sama memantaskan diri, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hanya salah satu bagaimana? Gak apa-apa, karena rumusnya jadikan diriku jadi istri yang salihah, harapan dan syahwat kita ditekan, fokusnya hanya kepada Allah dan ridhonya Allah. Mustahil Allah tidak merubah semuanya bunda, mustahil.
Tapi kalau sampai wafat Ustadz suami nggak berubah-berubah, maka kesabaran kita Allah yang balas dengan surga, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh suami Allah balas dengan neraka. Itu cara pandang namanya, agar kita bisa menekan, bukan menghilangkan nafsu dan syahwat kita, Bunda, tapi ditekan, dikendalikan, ya, dikendalikan. Karena syahwat, nafsu bagi perempuan itu letaknya di mana? Di perasaan. Dan ujian bagi seorang istri ada dua. Akal pikirannya yang sering melantur, uzon. Dan ini hanya bisa ditundukkan dengan kita memperbaiki kualitas dari ibadah salat kita. Bagaimana cara memperbaiki ibadah salat kita? Memahami setiap dari takbir sampai salam. Jadi nikmat, Bu. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya Allah, maha suci engkau zat yang maha tinggi. Saking tinggi dan besarnya, mata ini terbatas untuk melihatnya. Tapi kau tampakkan citra keindahanmu lewat segala sesuatu yang kau ciptakan di muka bumi ini. Itu pemahaminya, Bunda. Jadi sadar, nikmat, betul kan? Pas lagi ada masalah nikmat kan? Doa bacanya itu pelan gitu kan? Nangis, bercucuran, bahkan doanya panjang. Nikmati itu karena ada ilmunya. Bagaimana? Perbaiki kualitas salat kita, agar Allah jaga syahwat dan hawa nafsu di dalam diri kita, agar kita bisa terus menikmati kebahagiaan kita sebagai seorang hamba. Kalau sebagai seorang hamba sudah bahagia, sudah sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan peran sebagai istri, menjadi istri sepenuh hati, menjadi istri yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang ibu, maka menjadi ibu yang berkualitas, yang akan menghadirkan anak yang saleh dan soleha. Interaksi secara sosial, gabung di majelis ilmu, nggak baperan, Bunda, nggak egois. Dia apa? Dia terbuka. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan hamba-hamba Allah yang jauh lebih soleha daripada dirinya, jauh lebih berilmu daripada dirinya. Akhirnya mencari nafkah. Itu ibu yang bahagia, Bunda. Kenapa dia bisa menguatkan anaknya seperti itu? Bukan kayak gayanya kita. Kita lagi ngambek, anaknya bilang, Bunda, Ibu, Mama, kok kelihatannya lagi manyun aja sih dari sehari. Emang lagi ada masalah sama papa? Iya tuh, papamu nyebelin. Bunda sedang mengajarkan kepada anak-anak kita untuk membenci bapaknya. Hati-hati, Bunda. Itu yang jadi inner child nanti sama anak kita. Kenapa seorang ibu bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya walaupun ayahnya, suaminya sedang jadi ujian? Karena sebagai seorang istri dia sudah selesai tugasnya, Bunda. Dia tetap taat, dia menghidangkan makanan walaupun apa? Suaminya menyebalkan, suaminya keras, suaminya dan lain sebagainya. Dan dia sedang belajar untuk menjadi bukan hanya istri, tapi ibu buat bayi besarnya dia. Siapa? Suaminya. Betul, suaminya. Kan suami kita kelakuannya kadang kayak anak-anak, Bunda. Itu yang disebut inner child, Bunda. Keinginan, harapan saat dia kecil yang dia tidak dapatkan muncul saat besar, dan kitalah yang jadi korban. Kenapa? Sebagai seorang istri selesai tugasnya. Hati seperti apapun suaminya, karena dia sungguh-sungguh bersabar dalam ketaatannya kepada Allah sebagai seorang muslimah, sehingga dia bisa mengekang satu apa? Ridho Allah dengan membahagiakan suaminya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bunda kalau ada yang tanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya Bunda. Quran surat apa? Jangan lupa terhadap suami. Bagaimana kaitannya tadi dikatakan istri yang harus memberi solehah dulu. Kalau nggak salah At-Tahrim ayat 19. At-Tahrim cuma 12 ayat Bunda.
perilaku burukmu. Ini tentang suami. Pertanyaannya apa, Bunda? Pertanyaan kata Ustaz yang kita katakan adalah seorang istri itu yang harus ingin suaminya Karena jamahnya, Bunda, jamahnya para bapak-bapak bahwa sama Anda jadi saya foto, ya, saya naikin di media sosial saya, banyak istri yang baper. Kenapa istri saya jawab ini, Bunda. Seorang perempuan akan dirindukan oleh pintu dua puasa di taat kepada suami kecuali. Tapi Ustadz suami saya, yang Allah mintakan itu. Kata Allah, nanti namamu akan diukir di setiap pintu-pintu surga, dan pintu-pintu surga itu yang memanggil namamu untuk masuk ke dalamnya. Coba Bunda, ngejejer lu Lexus, BMW, Mercy, semuanya buka pintunya. Limousine, kan bingung Bunda. Mobilnya semuanya bagus. Di dalamnya yang velvet di dalamnya yang velvet kita bebas mau masuk manapun Bunda. Syaratnya cuma 4. Kalau suami ya diminta oleh Allah tidak membawa nakia, bukan orang-orang yang berucap. Maksudnya begini, An-Nisa ayat 19 itu, kalau konteks ayat ini kepada suami untuk istrinya, kalau istri asiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan cara yang baik. Sekarang nasihat ini sampai nggak kepada suami? Enggak, karena nggak ada objeknya Bunda, suaminya nggak ada. Makanya yang saya bahas adalah para istri, karena konteksnya jamaahnya adalah para istri. Beda halnya kalau ini tablik akbar weekend, terus panitia mengedarkan surat edaran ke majelis-majelis talim, silahkan bawa suami masing-masing. Suami duduknya di dalam, istri yang di luar. Oh seneng saya Bunda. Temanya merawat cinta sampai surga. Saya tabokin tuh suami. Pakai dalil tapi. Kenapa? Banyak suami yang nggak tahu diri Bunda. Pengen dihormatin, pengen dihargain, pengen ditinggiin, tapi nggak bisa memuliakan istrinya dan nggak bersabar dengan kebengkokan istrinya. Betul kan? Tuh ini ayatnya. Wasiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan cara yang baik. Suami salah, bahagia, betul ya? Sehat. Ketika suami kita tidak soleh Nabi Muhammad SAW, atau jangan deh, takutnya dianggapnya nanti kejauhan, ya. Suami kita nggak soleh, dia sholat tapi masih kasar, itu kan nggak soleh Bunda. Karena amal solehnya belum menjaga diri dia untuk terpelihara dalam kebaikan. Maka perlakukan suamimu tetap dengan cara yang baik, itu minta ayat itu. Kan tuntutan kita berdasarkan ayat itu apa? Nih Pak, lihat tuh kata Allah tuh. Katanya mau bagaimanapun istri kita harus diperlakukan baik.